Tidak banyak yang bisa berlaku seperti Jokowi, meski banyak yang ingin mencobanya. Jokowi adalah manusia langka, anti-mainstream. Di saat orang berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, kepopuleran, dan kesuksesan, dia tetap aja cuek dengan kesederhanaan dan bekerja seperti biasa. Di saat banyak yang suka baper, sensi kalau diledek, dan reaksioner jika dikritik, dia slow aja seperti tidak terjadi apa-apa. Jokowi bukan tipikal follower, tapi dia trendsetter. Justru banyak orang kini yang meniru gaya bersepatunya yang cuma kets biasa, baju kerja biasa, jaket biasa, hingga kuliner yang biasa juga. Untuk style busana dan lainnya mungkin mudah ditiru, tapi style atau gaya komunikasinya yang tidak semua orang mampu mengikuti. Jokowi dikenal irit bicara, baik terkait apa yang akan dilakukannya, maupun dalam hal merespon serangan yang dilakukan oleh oposisinya. Seperti dalam percakapan pembangunan infrastruktur, ia hanya bicara singkat di awal dan tiba-tiba saja sudah ada di jalan tol, jalan perintis di pedalaman, pelabuhan, bandara, bendungan, PLTB, pos perbatasan, dan sebagainya. Ambil contoh lagi dengan gagasannya soal revolusi mental. Banyak orang bertanya dan mengkritik seperti apa implementasinya. Tidak ada instruksi, tidak ada pengarahan, tidak harus begini dan tidak harus begitu. Agar masyarakat Indonesia mulai usia anak-anak, dewasa hingga lanjut usia semakin mengenal Indonesia, bangga dan cinta tanah air. Jokowi di setiap kunjungan kerjanya, baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri, selalu berbicara mengingatkan Pancasila, ribuan pulau dan suku, jenis kekayaan alam, dan sebagainya yang berbau Nusantara. Begitu juga merubah kebiasaan acara resmi dengan nuansa budaya, pakaian adat. Bersikap sederhana dan membumi, dekat dengan rakyat kecil, melaporkan setiap hadiah pemberian kepada KPK dan sebagainya. Tanpa banyak orang sadari, sesungguhnya Jokowi sedang menunjukkan atau mencontohkan revolusi mental. Dia mengajak tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Bagi Jokowi, perencanaan tidak perlu digembar-gemborkan. Yang penting eksekusi. Jika sudah tahap eksekusi, ya tidak ada yang lain selain kerja dan berbuat. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, jika perlu turun ke lapangan untuk selalu dicek. Kalau tidak begitu, suka molor. Kelemahan kita selama ini pada implementasi. Begitu yang pernah disampaikan Jokowi kepada media. Bagaimana pula Jokowi merespon setiap kritikan, mulai dari kritik ringan sampai yang berat, ataupun terhadap isu-isu yang menjadi viral. Prinsipnya, Jokowi enggan meladeni soal-soal yang menurutnya tidak terlalu penting. Kritikan tentu diperlukan agar ada kontrol, pengawasan, dan terjadi keseimbangan. Kalau rumor atau gosip, buat apa diladeni sih? Nanti kan hilang sendiri, komennya. Seperti diketahui, sejak mencalonkan diri sebagai cagup di DKI Jakarta 2012, hingga sekarang banyak sekali isu miring yang menerpanya. Mulai dari PKI, keturunan Cina, bukan Muslim, boneka partai, tidak tegas, diktator, antek asing-asing, dan lain-lain yang bila membaca dan mendengarnya bisa saja bikin panas telinga. Meskipun Jokowi dikenal sebagai media darling, orang yang selalu dikejar-kejar, diikuti setiap langkahnya, dan dinantikan komentarnya. Banyak media yang suka memancing-mancing amarah Jokowi dalam menanggapi serangan. Tapi Jokowi tidak pernah terpancing dan tetap tidak obral omongan. Semakin sedikit ngomong, makin ditunggu komen-komennya. Demikian pendapat seorang rekan jurnalis. Itulah sosok Jokowi yang kadang terlihat lemah tak berdaya. Namun terkadang pula lihai membalikan keadaan, memojokkan pengkritiknya. Tidak banyak tokoh yang mampu menahan diri seperti yang dilakukan Jokowi. Menahan diri di sini bukan bermakna diam, melainkan tidak terpancing dengan gaya permainan lawan, namun tetap berpikir cara mematahkannya.
Cara mematahkan Allah Jokowi bukan dengan siaran pers, pakai marah-marah, ataupun curhat dan baper di medsos. Beliau orang Jawa yang kerap segala sesuatu ditunjukkan melalui simbol. Tanpa banyak bicara, Jokowi sering menunjukkan itu. Bagi yang mengerti, pastilah tahu. Hanya ketika dicegat wartawan dan ditodong pertanyaan, ia akan menjawab. Jawabannya selalu positif. Artinya tidak menyerang, baik si penyinyir, dan apalagi menggunakan pilihan kata yang negatif. Bertutur pelan, nyaris hati-hati dengan wajah kalem. Berkali-kali pula orang gregetan melihatnya. Kok ada orang seperti ini yang bisa menahan diri setelah dipersekusi, dipaido, diserang kanan kiri, dan seterusnya. Kerap yang emosi justru para pendukungnya. Mungkin Jokowi begitu meresapi ajaran Mahatma Gandhi yang mengatakan, pertama, orang akan mengabaikan dirimu. Kedua, orang akan menertawakan dirimu. Ketiga, orang mulai emosi kepadamu. Dan pada saat itulah, kamu menjadi pemenangnya. Juga, Jokowi lebih percaya bahwa menyalakan lilin lebih baik ketimbang mengutuk kegelapan. Bagaimana dengan kita? Masa tidak bisa meniru yang baik dari Jokowi untuk menjadi sosok yang low profile? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Agung Wibawanto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Low Profile. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.